Teman Hermina, saat ini sedang terjadi wabah penyakit demam berdarah. Beberapa kasus ini mengakibatkan kematian. Bagaimana caranya kita untuk mengetahui penyakit demam berdarah ini? Kita langsung tanyakan ke dokter spesialis anak Rumah Sakit Umum Hermina Arca Manik, Dr. Faya Dasitania, spesialis anak. Halo teman Hermina, saya Dr. Faya Dasitania, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Umum Hermina Arca Manik, Bandung. Saat ini kan memang sedang banyak yang terkena penyakit demam berdarah nih dok. Ada juga beberapa kasus yang menyebabkan kematian. Nah sebenarnya apa sih dok demam berdarah ini dok? Bisa dijelasin? Ya, jadi demam berdarah ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Jadi biasanya gejalanya ini diawali dengan demam tinggi yang mendadak yang biasa berlangsung 2-7 hari dan tipe demamnya ini kadang bersifat bifasik. Artinya bifasik ini jadi pada hari pertama sampai ketiga ini demam tinggi, kemudian pada hari keempat dia cenderung turun sampai hari keenam. Kemudian nanti bisa menaik lagi gitu pada hari ke-6 sampai ke-7 sampai ke-8 kemudian cenderung turun. Makanya kenapa dikatakan dulu bifasik, jadi 2 kali periode demamnya. Gitu. Bagaimana dengan media penularan si virus dengue ini dok? Apakah dari hewan, apakah dari perilaku keseharian kita atau bagaimana? Ya, jadi virus dengue ini dia membutuhkan tempat inangnya. Tempatnya itu di nyamuk memang. Yang kita kenal dengan nyamuknya ini adalah nyamuk Aedes aegypti. Nah, di sini manusia tertular melalui gigitan nyamuknya ini, nyamuk yang mengandung virus dengue ini. Gitu. Jadi penularannya dari gigitan nyamuk Aedes aegypti betina. Gitu. Baik. Kalau kita lihat angka yang terkenanya ini dok, ada beberapa yang memang terkena, orang dewasa juga kan bisa kena ya dok ya, juga anak-anak juga sering kena. Ini ada yang bilang bahwa memang anak-anak ini lebih beresiko terkena demam berdarah dok dibanding dengan orang dewasa. Menurut dokter seperti apa dok? Ya, jadi memang sebetulnya dari anak hingga dewasa tetap semuanya bisa terkena demam berdarah. Cuma dengan pertimbangan memang kalau anak-anak, terutama untuk yang usianya semakin muda, terutama untuk bayi, di mana daya tahan tubuhnya juga masih belum sempurna, itu juga lebih rentan juga terkena demam berdarah. Walaupun sebetulnya semua kalangan itu bisa terkena demam berdarah. Seperti itu. Nah, untuk mengetahuinya bahwa memang kita terkena penyakit demam berdarah dok, perlukah cek darah dok? Perlu, karena memang hanya dari gejala klinis itu juga banyak penyakit lain yang mirip dengan demam berdarah, sehingga kita juga perlu memastikan pemeriksaan penunjang yaitu dari darah yang memastikan bahwa seseorang positif terkena demam berdarah. Baik. Kalau misalnya kita ngomongin soal bolehkah jika anak kita sakit demam berdarah ini bolehkah kalau dirawat di rumah dok? Sebaiknya seperti apa? Ya, sebaiknya jika memang seorang anak memang telah dinyatakan positif demam berdarah, sebaiknya memang diobservasi di pelayanan kesehatan gitu, karena memang tadi melihat dari tipe demamnya pada hari keempat itu cenderung turun demamnya, justru pada saat itu trombosit ya, kadar trombosit justru biasanya ikut turun juga, sehingga dan itu fase-fase kritis sebetulnya untuk demam berdarah, sehingga perlu pemantauan lebih ketat di rumah sakit setidaknya atau fasilitas kesehatan lainnya. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya si anak ini sedang menyusui? Nah, ada beberapa ibu juga khawatir kalau misalnya ibunya terkena penyakit demam berdarah nih, bisa nggak sih nularin ke anak dok? Kalau misalnya ibunya sakit demam berdarah? Ya, sebetulnya kalau untuk melewati ASI sih tidak, penularannya bukan lewat itu, tapi penularannya memang lewat gigitan nyamuk demam berdarah, nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus demam berdarah, sehingga jika ibunya terkena demam berdarah yang harus diperhatikan itu lingkungan rumah sekitarnya, jangan-jangan memang ada nyamuk yang masih mengandung virus dengue, sehingga si bayi bisa terkena dari gigitan nyamuk yang memang mengandung virus dengue tadi. Nah dok, kalau misalnya kita ngomongin demam berdarah, ada nggak sih penyakit yang mungkin bisa dibilang mirip gitu dok dengan penyakit ini dok?
Jadi karena penyebab demam berdarah ini virus, sebetulnya awal-awal ini gejala awalnya mirip dengan infeksi virus pada umumnya. Dikatakan ada namanya flu-like syndrome. Flu-like syndrome itu seperti demam, kemudian merasa lemah, meriang, ya, kemudian itu mirip dengan infeksi virus yang lain sebetulnya, seperti influenza, kemudian chikungunya, sama ada pegal-pegal juga gitu, sehingga memang sangat yang mirip dengan demam berdarah itu infeksi virus lain itu juga ada gitu, sehingga kita perlu pemeriksaan lebih tadi seperti pemeriksaan penunjang untuk memastikan ini memang positif demam berdarah. Nah, untuk pengobatannya itu sendiri dok, bagaimana cara pengobatan untuk penyakit ini dok? Untuk demam berdarah sendiri sebetulnya kita mengobati gejala, karena virus itu memang biasanya obatnya adalah sebetulnya daya tahan tubuh nih. Kita mengobati gejala yang terjadi gitu. Yang paling penting sebetulnya cairan, cukup cairan, karena di sini pada demam berdarah mudah terjadi dehidrasi, kemudian kemungkinan pada fase-fase kritis bisa terjadi kebocoran cairan juga, sehingga harus dipastikan asupan cairan yang cukup. Kemudian pengobatan yang lainnya tadi untuk menunjang, misalnya seperti ada demam, kita obati dengan penurun panas seperti itu. Dan jadi tergantung dari gejala yang muncul seperti itu. Ya dok, terakhir nih dok, untuk teman Hermina, saran untuk bagaimana cara mencegah supaya kita tidak terkena penyakit demam berdarah ini dok, silakan dok. Jadi dimulai dari diri sendiri, sebetulnya dari pemerintah sendiri sudah menggalakkan program namanya 3M ya. Jadi menguras bak mandi, menutup penampungan air, mengubur barang-barang bekas, karena itu memang si nyamuk Aedes aegypti ini memang dia senang menempatkan telur-telurnya ini di genangan air, di air gitu, sehingga kita harus memastikan tidak ada genangan-genangan air. Kemudian kalau untuk nyamuknya sendiri di rumah mungkin bisa menggunakan seperti kelambu, ya, repelien yang ada di masyarakat yang beda sekarang, itu bisa digunakan. Nah, kalau penggunaan obat nyamuk dok, itu disarankan atau tidak? Soalnya kan kalau anak-anak kan kita tahu bahwa memang paru-paru anak kan sensitif begitu ya dok ya. Dok, bagaimana penjelasannya? Ya, jadi memang sebisa mungkin awalnya itu kita menggunakan tadi yang alami sebetulnya seperti kelambu atau bahkan sekarang mungkin ada raket nyamuk seperti itu bisa digunakan, atau kenapa dari menggunakan kawat di ventilasi di atas jendela itu juga bisa. Nah, penggunaan untuk obat-obat nyamuk benar-benar harus diperhatikan untuk anak-anak, terutama yang sensitif atau yang mempunyai alergi, karena asap dari obat-obat nyamuk itu bisa mempengaruhi kekambuhannya, atau mungkin yang sensitif atau alergi bisa menjadi kambuh seperti itu. Kalau lotion nyamuk dok, bagaimana? Untuk lotion nyamuk juga sama, karena sebetulnya yang di bahannya, kandungan dari lotion nyamuk itu kan sebetulnya ada juga bahan repeliennya, walaupun mungkin dalam jumlah sedikit. Tapi jika penggunaannya sering, bahkan misalnya tiap hari memakai itu juga tidak baik juga, karena kan tetap bisa diserap oleh kulit gitu, sehingga tetap disarankan yang awal adalah yang alami dulu saja. Gitu. Baik dokter. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Mudah-mudahan teman Hermina ini sudah jelas mengenai penyakit demam berdarah ini, sehingga akhirnya bisa mencegah untuk tidak terkena penyakit demam berdarah ini. Terima kasih banyak dokter. Iya, sama-sama.